warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa idza qasadta baital khala'i li baulin aw ghaitin falbasna laika. Apabila engkau menuju ke WC karena hajat kencing atau buang air besar, benar ini ya? Benar. Falbasna laika, maka pakailah olehmu akan dua sandalmu, wastur ra'saka, dan tutupi olehmu akan kepalamu, wa qaddim rijlaka liyusra fid dukhul, dan dahulukan olehmu akan kaki kirimu ketika masuk, wal yumna fil khuruj, dan kaki kanan pada keluar. Wa qul, ucapkan olehmu inda iradatid dukhul, ketika hendak masuk, bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'isi, wa indal khuruj, dan ketika keluar, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhhaba anni al-adha wa afani, wa la tadhkurillaha ala hadhil halati illa biqalbika, dan jangan kamu berzikir atas keadaan ini kecuali di dalam hati saja. Wa la tastashib syai'an maktuban alaihi ismuhu ijlalan lahu, dan jangan membawa kamu akan sesuatu yang tertulis di atasnya asma Allah karena mengagungkan bagi Allah Ta'ala. Wala ta'bas, dan jangan main-main. Wala tatakallam illa li daruratin, dan jangan berkata-kata kamu kecuali karena darurat. Wallahu a'lamu bis-shawabih. Saudara sekalian yang mulia, hidup kalau pengen bahagia, satu-satunya kunci adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman seorang anak manusia sebelum baginda Rasul lebih dicintai dibanding segala-galanya. Tanda cinta itu adalah mengikuti. Alangkah bohong orang yang mengaku cinta tapi tidak mau ikut sama petuahnya. Alangkah bohong orang yang mengaku cinta tapi tidak patuh sama nasihatnya. Bagaimana Yahudi ngaku cinta sama Nabi Musa tapi tidak ikuti ajarannya. Bagaimana Nasrani ngaku cinta kepada Nabi Isa tapi tidak mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa Nabi Isa untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cinta bohong bila dia tidak ikut. Oleh karena itu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan olehmu, kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Maka cinta itu mendatangkan mutaba'ah, ikut.
Kalau ada orang ngaku cinta ngomong doang tapi enggak ikut, busit namanya, bohong mulut doang, enggak mungkin begitu. Dan cinta akan melahirkan kepercayaan. Ketika dia tidak percaya, bohong ngaku cintanya, sulit diterima, karena memang cinta itu melahirkan pengikutan. Oleh karena itu, kalau kita cinta kepada Nabi, kita kudu ikut Nabi ama apanya, bukan saja pada ibadahnya, bukan saja pada ketaatan yang diajarkan dan dicontohkannya, tapi pada adat kebiasaan sehari-hari kita pun juga kudu ngikut apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena itu malam hari ini kita akan ngaji tentang ajaran Nabi masuk jamban. Ini adalah kehebatan daripada ajaran Islam. Tidak ada ajaran di dalam dunia Kristiani, ajaran sehebat ini tercatat rapi. Tidak ada ajaran dalam dunia Yahudi seperti apa yang rapih diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampe bukan saja urusan negara, bukan saja urusan keluarga, tapi urusan masuk jamban diajarkan juga oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imamul Haddad sebagai anak cucu Rasulullah yang bergelar Ghausul Ibad, beliau ini mengajarkan dan mendidik kepada kita bagaimana cara menteladani Nabi berbicara urusan-urusan jamban, saudara. Kata Imam Haddad, wa idza qasadta baital khala'i, apabila kita mau menuju jamban, apakah itu mau kencing, ataukah kita mau buang air besar, ataukah kita mau ngambil kacamata yang ketinggalan, handphone yang ketinggalan, dompet yang ketinggalan, jam yang ketinggalan, maka amalkan adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mau masuk jamban. Apa itu adabnya? Falbas na'laika, pakai sandal. Kalau masuk jamban pakai sandal. Di hotel itu dikasih sandal hotel untuk masuk ke kamar mandi. Itu dia ngadain maulid enggak, tapi dia yang ngamalin ajaran Nabi. Kita yang ngadain maulid, kamar mandi kita enggak ada sandalnya, kasih sandal. Kasih sandal. Kalau di hotel sandalnya tidak ada alas bawahannya, tipis, ringan. Itu begitu. Jadi tidak injak, andai ada najis kita ndak injak tu najis. Itu ajaran. Kasih dah swallow yang rada murahan. Kalau masih mahal juga cari yang putus, yang bawahnya dijepit peniti, bawahnya pakai peniti. Jadi juga. Yang penting di kamar mandi itu kasih sandal, pakai. Dan itu Nabi ajarkan. Begitu supaya kita ngikut ajaran Nabi. Alasannya apa? Terserah Nabi. Alasannya apa? Pokoknya Nabi begitu ya kerjain. Ibnu Umar radhiyallahu anhumah ketika lewat dalam satu pohon, untanya muter 3 kali baru lewat. Lalu ditanya oleh muridnya, ngapa muter-muter di situ? Dulu Nabi muter di sini, mungkin saja untanya lagi binal, jadi muter 3 kali Nabi. Gua kagak mau tahu binal apa kagak, yang Nabi kerjain gua kerjain. Pokoknya kalau Nabi pakai sendal, kita pakai sendal. Buat apa hidup kalau enggak ikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rugi dalam hidup kalau enggak ikut Nabi. Sendal
beli dah, beli kalau nggak punya. Tapi sendal swallow lili, punya nggak lili? Iya, lili aja. Begitu. Satu. Kedua, kalau kita buang hajat, kencing atau buang air besar, palanya ditutup. Sebab Nabi nggak pernah terbuka pala, tutup palanya tuh. Itu mau udah tahu pakai pici. Pas kencing, picinya ditaruh dulu. Dia kencing aja. Ada nggak yang model begitu? Yang mana orangnya? Waduh, nggak ikut ini ajaran Nabi. Nabi itu kalau pipis, buang air besar, palanya ditutup. Kadang pakai anduk aja. Anggap aja anduk, tutuplah, tutup, pakai anduk. Kalau nggak ada anduk, pakai tangan. Buang hajat, anduk nggak ada apa nggak ada tangan, tutup pakai tangan aja. Tutup pakai tangan. Kalau nggak ada, pici. Kalau nggak ada juga, ente kan punya pakai sembak biasanya. Pakai sembak nggak? Sembaknya pakai di pala. Begitu. Yang penting palanya ditutup. Sebagai apa, saudara? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia dicipta melainkan untuk ibadah, bukan untuk kejamban, malu sama Allah. Bukan ini yang kudu mondar-mandir masjid sama majlis ta'lim yang kudu mondar-mandir. Ngapa mondar-mandir kejamban? Berarti otaknya mikirnya makan. Abu Bakar kalau sehari 2 kali nangis, berarti kebanyakan makan begitu. Maka pala tuh ditutup, malu. Pakai biji aja kita mah. Ente kencing, pijinya jangan dicopot. Begitu. Tuh pijinya dicopot sebab di pijinya ada jimatnya. Hah? Ada jimatnya, iya. Begitu. Enggak usah. Pakai pici. Kalau enggak ada pici, pakai anduk. Enggak ada anduk, pakai sempak. Enggak ada sempak, pakai tangan. Di hatinya, ya Rob maafin saya banyak ini nggak bener ini saya, bukannya banyak ibadah mulu. Begitu. Ditutup pala tuh karena malu sama Allah. Malu. Itu mau udah pakai pici di masjid, mau kencing picinya dicopot. Kencing aja beda. Ini nggak benar. Ini Rasulullah ajarannya. Kita mau ikut siapa? Orang Yahudi tidak punya ajaran sehebat ini. Orang Nasrani tidak punya ajaran sehebat ini. Kita punya. Lalu kita nggak mau ngamalin, sayang. Pakai, tutup pala kita, tutup pici. Kalau nggak ada anduk dah, anduk. Kalau nggak ada tangan aja udah, tutup di pala. Maaf ya Rabb, di hatinya begitu. Kita ini makan mulu, bukan ibadah mulu. Begitu. Itu ajarannya. Lalu ketiga, ajarannya kalau mau masuk kaki kiri. Kaki kiri. Sebab kaki antara kanan dan kiri kuatan. Kanan sama kiri kuatan kiri. Kalau kuatan kanan silakan turun dari metro mini kanan dulu. Iya, jadi kaki itu yang kuat kanan apa kiri? Kiri. Kenapa ada orang jatuh di kamar mandi, lalu sampai pembuluh darahnya pecah, koma, tidak lebih gara-gara satu doang penyebabnya, licin, bukan, melanggar ajaran Rasulullah. Kaki kanan. Kalau dia kaki kiri enggak kuat, itu aja. Kiri, tiap masuk kiri, kiri. Kalau masuk kaki kiri. Kalau kita lupa masuk kanan dulu, mundur aja dah kita.
mundur keluar kiri. Dilatih kakinya biar nyontoh Nabi Muhammad. Sebab mau siapa yang mau diteladani kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu. Ini penting. Ajaran-ajaran ini. Kaki kiri. Apakah kita mau apakah kita mau kencing, apa kita mau ngambil kunci, dompet, jam, handphone, pokoknya bila masuk ke situ gunakan kaki kiri. Kaki kiri. Bila keluar kaki kanan. Untuk memuliakan. Namanya disebut keberimbangan hidup. Masuk masjid kanan, keluar masjid kiri. Masuk rumah kanan, keluar rumah kiri. Lihat orang yang dagang rugi segala macam karena enggak pakai adabun nabawi. Keluar rumah kiri, masuk kanan. Begitu, masuk kanan. Tuh begitu. Jadi berimbang kehidupan. Ini diajarkan oleh Nabi. Jadi dahulukan kaki kiri ketika masuk jamban dan dahulukan kaki kanan ketika keluar dari jamban. Ini ajaran-ajaran luhur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ketika masuk doa, masuk jamban, bukan ketika masuk jamban. Doa. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Ini doa masuk jamban. Begitu. Kenapa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki maupun setan perempuan. Setan ada yang laki, ada yang perempuan. Untuk apa? Yang namanya di jamban itu banyak jin. Ada orang pengennya lama banget di jamban, nongkrong. Habis 3 batang tuh jisokam belum keluar juga di jamban. Mau ngapain dia? Di jamban lama-lama. Yang lama mah di masjid. Nama juga tempat buang hajat. Hajat tuh perlu seperlunya. Enggak boleh lama-lama di situ. Itu sambil kencing ambil dia ngerokok aja di situ. Yang kagak-kagak begitu. Ada enggak yang model begini? Ada. Yang mana orangnya? Enggak ngaji. Repot juga bilanginnya ini. Enggak boleh lama-lama di situ. Lama-lama di jamban tuh menyebabkan fakir, miskin. Enggak boleh lama-lama. Tuh mau mandi ya Allah, sampai sejam belum kelar juga, padahal hitam-hitam aja enggak jadi putih. Begitu. Enggak usah lama-lama. Ini di jamban. Begitu. Yang lama mau di masjid, di sejadah. Tuh begitu. Ketika kita keluar, diajarkan doa. Bagaimana yang diajarkan oleh Nabi ketika kita keluar? Ghufranaka alhamdulillah alladzi adhaba anni al-adha wa afani. Maafin saya ya Allah, maafin. Tuh, makanya palanya ditutup. Maafin, bukan ke WC tujuan kau cipta saya, ke masjid. Bukan ini, maafin saya ya Rabb. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah yang udah ngilangin kotoran dari saya dan menyehatkan saya. Kalau ampe enggak kencing, aduh mahal bayarnya. Kalau ampe enggak lebih besar. Begitu. Orang dulu ampe disuruh tutupin kukusan, gara-gara enggak susah dia. Begitu, yang kayak begitu.
Ini untuk apa? Ini doa terima kasih sama Allah yang kotor-kotor bakal nyakitin kita, dikeluarin. Itu begitu. Kok gufronaka, aku minta ampun kepadamu, emang habis berbuat dosa? Bukan, salah program hidup. Kita lebih kenal rumah makan dibanding rumah Allah. Asal main aja ke Geraha Raya, itu ada kepala kakap tuh Geraha Raya, ada tuh begitu. Asal main ke Joglo, ada Surasem Joglo, ada aja dia tahu. Tapi pengajian samping rumahnya, samping masjid dia kagak tahu dia. Itu kayak ini. Maka ghufranak ya Rabb, ampuni kami ya Rabb, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Terima kasih, alhamdulillah kau hilangkan kotoran dari badanku, kau sehatkan aku. Dengan buang hajat tuh sehat, sudah sehat. Ini ajarannya. Terus mana lagi ajaran yang diajarkan oleh agama? Wala tadhkurillah ala hadhil hala illa biqalbik. Kalau mau zikir di hati aja. Pengen baca sholawat dalam hati. Pengen zikir Allah, ya Allah, dalam hati. Pengen baca la ilaha illallah dalam hati. Sebab di jamban tidak boleh. Begitu, dalam hati aja. Ndak usah diucapkan. Di hatinya itu mau diucapin, nyanyi lagi. Bang Toyib, 3 tahun ndak pulang-pulang. Gitu nyanyi aja sampai 3 volume. Gitu kamar mandi, ndak usah. Di hati. Mewariskan rezeki seret. Yang kayak begitu, seret. Kita harus ikut Nabi. Kemudian dilarang membawa tulisan yang ada nama Allahnya. Cincinnya ada tulisan Allah, tulisan Muhammad ndak usah. Dompetnya ada tulisan Allah, tulisan Muhammad, tulisan malaikat, nama-nama itu. Jangan bawa. Jangan bawa. Bagaimana kalau kadongan ke bawah? Ditaruh. Enggak ada tempat naruh, dipegang. Ini cincin ada tulisannya Allah. Mau naruh nggak ada tempatnya, pegang aja. Habis nggak ada tempat, anggap aja jari ini tempatnya, begitu. Jangan bawa. Jangan bawa. Begitu. Tapi di dompetnya ada wafak, udah duit aja nggak usah wafak. Wafak banyak juga kalau nggak ada duit mah kurang sehat. Kalau duitnya banyak dia, kalau nggak pakai wafak sehat itu orang-orang. Menjadi nama-nama Allah jangan dibawa ke jamban, nama Rasulullah, nama malaikat. Kenapa? Ijlalan lahu ta'ala, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Tidak layak ada di situ. Jangan. Kemudian adabnya wala ta'bas, jangan main-main. Itu ya Allah, sambil main handphone mulu, main Mobile Legend lagi. Ya gitu, mau ngapain gitu. Yang kayak begitu, telepon-teleponan, ndak usah. Handphone, rokok, ndak usah. Jangan dibikin lama di situ. Ntar dibuang aja di salurannya, bikin mampet aja. Sian, mana jarang isi kotak amal lagi. Bikin mampet aja. Ini ndak benar. Kita wala ta'bas, jangan main-main, jangan nyanyi, jangan main game, kamar mandi, jangan begitu, ndak boleh. Ini bukan tempatnya. Sekedar saja, namanya qada'ul hajat, buang hajat, sekedar saja, sekedar. Ini diajarkan oleh baginda kita
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tatakallam, jangan ngobrol, nelpon bunyi ndak usah. Itu mau video call, kamar mandi, ya Allah, begitu. Agak-agak, di mana lo bang? Kata ceweknya, kamar mandi. Yang bener, nih lihat, diliatin burungnya. Untuk burung paten, kalau kagak terbang repot dia. Punya itu doang. Ndak usah di kamar mandi, ndak usah ngangkat handphone, ndak usah ada ini. Tutup, malu sama Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'kulun. Kita rubah jadinya begitu. Tidaklah jin dan manusia dicipta melainkan untuk makan. Tandanya kemari mulu nih. Bukannya illa liya'budun liya'kulun. Gara-gara ini jangan. Wala tatakallam, ngobrol ndak usah, diem aja. Kamar mandi diem. Illa li daruratin, kecuali darurat. Kita kencing, teman kita ada kala jengking di sampingnya maranin, nggak usah ngomong, sian dicatek, ngomong awas ada kala jengking, boleh. Jangan ngobrol, teman ngobrol sama temannya. Warna apa lo? Nya. Saya habis makan ini buah naga jadi rada merah. Ya Allah, yang kayak begitu didongeng-dongengin. Nggak usah. Iya makan durian ya. Jadi saudara, wala tatakallam illa li daruratin. Jangan ngobrol, jangan ngomong, jangan ngangkat handphone. Illa li daruratin, kecuali memang darurat sekali, ini tidak bisa. Pokoknya buang hajat. Ini diatur. Boleh tanya kepada orang Nasrani, ada nggak di kitab suci mereka kayak begini-begini nih ajarannya? Ini hebat, bukan ajaran sepele, ajaran luar biasa diajarkan di dalam Islam. Ampe WC keburu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Jadi benar-benar bagi orang yang di Jamban, dia nggak boleh jauh dengan Nabi Muhammad. Di dalam Jamban nggak boleh jauh dengan Nabi, ikuti Nabi biar dekat sama Nabi di Jamban, apatah lagi di luar Jamban. Saudara, ini hebatnya ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Biar kita diberikan taufik, biar kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk ikut Nabi. Banyakin baca salawat sama Nabi. Minimal habis salat baca sallallahu alaihi Muhammad 100 kali. Minimal habis 5 waktu aja. Baca aja yang pendek. Yang pendek sallallahu alaihi Muhammad. Pendek aja. Gak apa-apa. Latihan untuk dekat dengan Nabi, biar diberikan taufik, biar diberikan hidayah. Di WC nggak boleh jauh dengan Nabi Muhammad. Di WC, apalagi di masjid, apalagi di pasar, apalagi di majelis, apalagi di rumah, apalagi di kamar, di mana-mana. Jangan jauh-jauh dengan Nabi Muhammad. Diajarkan dari mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali. Inilah kehebatan Nabi yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik dan hidayah, setapak demi setapak, setahap demi setahap, pelan-pelan kita contoh Nabi Muhammad, pelan-pelan kita ikuti ajaran Nabi. Siapa yang mau ngamalin ajaran Rasulullah ini kalau bukan kita? Siapa yang mau ngamalin ajaran Rasulullah meski masuk Jamban kalau bukan kita yang mau mengamalkannya?
amat sangat merugi orang yang jauh daripada bimbingan dan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Merugi kita. Maka setapak demi setapak, kata ulama, al-a'malus salihah khairun minar ru'yas salihah. Ngamalin ajaran Nabi lebih tinggi daripada ngimpi ketemu Nabi. Kalau ngimpi nabinya di luar badan kita, tapi kalau ngamalin nabinya menyatu nurnya pada badan kita, maka di jamban pun kita ada cahaya Nabi Muhammad. Dan ini yang diharapkan, agar supaya kita mulia di dunia, mulia di kubur, dan mulia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja, jangan banyak-banyak ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau seluruhnya sebelum doa dipersilakan. Baik abang.